Kita berlanjut ke pembahasan kita tentang ta'limul muta'allim, yang mana kemarin sempat dibahas tentang ketawakalan kita. Lalu berlanjut kepada waktu-waktu di mana belajar, ya. Di belajar itu ada waktu-waktunya. Nah, waktunya ini sampai ditujukan berapa lama? Kila waktu ta'lim minal mahdi ilal lahdi. Dakhala Hasan bin Ziyad tafaqquh ala ibn al-Tabanina sana. Lam yabid ala firashi 40 sana fa afta ba'da dhalika 40 sana. Jadi menurut ilmu itu mulai didalami itu dari kapan? Dari ayunan, dari kita kecil, dari kita dicabang di ayunan, gendongan emak. Sampai kapan? Sampai kita di kubur. Makanya sampai di kuburan kita juga perlu dituntun tuh untuk ditakdir. Walaupun ada khilaf untuk dilakukan atau tidak, tapi itu adalah bentuk tuntunan bahwa orang kalau udah meninggal masih merasakan, masih mengetahui gitu. Maka dari situ dituntutlah untuk kita belajar lagi bagaimana ngadepin malaikat, dituntut sih. Kalau memang Allah berikan dia kemampuan untuk khusyuk dari apa yang dilantunkan oleh mentalkin, yang mentalkini, maka kita bisa mendengarkan pelajaran itu. Jadi kalau emang dia udah terlalu sibuk dengan pandangan-pandangan amal dia kemarin, bisa jadi udah kagak keseriusan. Bisa gitu kita nonton film, ya, anak di luar lagi kebakaran, bisa? Nggak bisa, nggak bakal khusyuk tuh nonton film. Anak di luar rumah lagi kebakaran, di sini ada siaran film. Tapi kalau memang dalam keadaan tenang nih, ngapain juga kita tahu? Di luar nggak ada apa-apa ya, bisa khusyuk tuh dengerin taklim, bisa khusyuk disetelin film-film yang indah-indah. Itu masalah bagaimana Allah mengizinkan atau tidak, bagaimana dia bisa menyimak atau tidak pembelajaran yang akan diberikan ketika dia menghadapi para malaikatnya. Jadi masa mula al-awqatu sarahus syabab wa waqtu sahr wa baina al-isari wa yanbaghi an yastadrik jami' awqati fa idha malla ala ilmin yastaghillu bihi ilman akhar. Jadi diambilnya masa muda untuk kita mengambil atau menuntut ilmu, karena emang masa muda itu bagian dari kita bisa menyerap ilmu itu dengan baik. Kenapa masa muda dijadikan barometer untuk menerima? Karena dikitnya urusan yang dipegang, yang dia emban. Masih muda kan dia nggak mikirin dari nafkah gimana. Coba kita lagi dengerin ngomongan aja karena pikiran kita udah kemana-mana. Tapi dulu besok mana sih? Ini kedengerannya sekarang angguk-angguk, ntar keluar lupa ini. Gitu. Kenapa? Karena beban. Bedanya di situ. Anak kan kagak. Coba dari sekolah. Dia mikirnya, "Mbak, minta duit." Pulang begitu doang. Dia nggak mikirin yang berat-berat ya. "Mak, pengen ini, pengen itu, minta permen, minta es krim." Karena nggak ada beban pikirannya. Ketika tidak ada beban, ada nasihat-nasihat keras, itu gampang direkam. Nasihat baik, nasihat lembut, ilmu baik, ilmu lembut, diterima. Karena bebannya nggak ada, masih kosong. Kita disuruh makanya untuk belajar di saat muda. Bukan nggak bisa, di saat tua juga ambil ilmu. Tergantung semangatnya. Jadi waktu datang kita ngosongin dulu. Makanya tadi di awal kita majelis niat dulu, ya, memperbarui niat kita. Gimana kita pengen nuntut ilmu supaya masuk kita bagaikan muda dulu. Gimana ceritanya? Itu tergantung dari niat kita. Kalau masuk aja udah, mumpet nih, berat banget ini besok ngadepin urusan, belum lagi ada kondangan ini kondangan itu. Berat gitu perasaan. Nasihat akhirnya cuma dijadiin kayak ini, kayak angin lalu. Masuk sih, masuk bukannya masuk. Cuma lupanya juga cepet. Lupa cepet ngadepin Martil sama Paku aja itu. Lupa lagi. Ngadepin Pacul. Itu Bang kemarin ngomong apa ya? Bagus dah pokoknya dah nasihatnya udah begitu aja dah, to the point. Bagus dah mau ulang lagi lihat. Kalau memang udah diupload di YouTube tuh lihat aja lagi.
Itu kadang-kadang. Kenapa? Karena sibuknya kita. Hati kita ini udah terlalu penuh sama urusan dunia. Maka di saat kita muda disuruh kita manfaatin benar. Ketika ada momen-momen yang emang Allah tetapkan hati ini untuk menyimpan, syukuri itu. Alhamdulillah ya Allah, dikasih kesempatan merekam ini ilmu. Itu syukurin aja ya Allah. Ketika kita bersyukur atas nikmat itu, sederhananya kita bersyukur, dilipat gandakan oleh Allah untuk dijadikan kita muda dalam mengemban ilmu. Jadi perasaan muda lagi. Kalau lagi datang dengan semangat muda kayaknya gampang menerimanya. Kenapa? Karena kita membuka hati kita, entengin hati kita dalam menuntut ilmu. Masuk. Kalau kita dengan ilmu juga, ilmu syukurnya kita dalamin, kosongin dulu pikiran. Ya, kita minta sama Allah untuk kita ditetapkan hati kita menerima. Biar kata tua, gampang menerimanya. Gampang masuknya itu nasihat. Tinggal ente sholat hajat, tinggal ente berdoa, ya Allah berikan ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang banyak, ilmu yang barokah. Nah, itu lagi doakan kita keingetan lagi tuh, masya Allah, alhamdulillah. Mancar dah tuh informasi-informasi yang lebih dewasa lagi memancar dari hati kita. Urusan-urusan yang nggak ada di maklumat bahkan itu bisa berkembang karena hidayahnya Allah. Karena kita minta sama Allah. Itu berkembang tuh. Oh berarti sama dengan ini nih. Kalau begini nggak boleh, sama dengan ini nih. Nah gitu. Kalau aja bulan Muharram ini bulan yang awalnya mulia karena kita tahu informasi kemuliaan, terus juga kita belajar taklim bahwa masa muda adalah masa yang baik untuk mengemban. Oh berarti sama dengan kita disuruh memanfaatkan momen ini untuk anak kita. Bisa jadi manfaat buat anak-anak kita. Jadi itu tuh sama dengannya itu kali-kalian menjadi manfaat. Walaupun sih nggak apa istilahnya tekstual banget kita ingat. Ya nggak seperti memori masa kecil dulu. Tapi dewasa itu lebih membuat kita lebih bijak. Ini berkaitan dengan bagaimana ilmu itu harus dijalanin di saat muda. Makanya kewajiban kita nih, kalau udah tua begini, kita ingat yang muda-muda. Ya, kita pentingin tuh ilmu ke masa mudanya dia, jangan sampai diabaikan tanpa ilmu. Kita ingat, jangan sampai lu kayak gua deh, lu belajar dah. Ada ponakan kita bilangin, anak udah kelewatan misalnya, ada ponakan kan? Ponakan kelewatan, ada cucunya, ada anaknya, ada saudaranya kita. Nah itu kita ingetin supaya ada sumbangsih amal kita sama mereka. Waktu mereka berbuat baik, sumbangsih nasihat kita itu dilakukan sama dia. Nah ini manfaat namanya. Kadang-kadang yang kita tahu manfaat itu datang, hal-hal yang seperti itu datang bukan dari perbuatan kita, tapi datang dari perbuatan orang yang diawali oleh nasihat kita. Kayak gitu. Itu perbuatan yang kita berbuat mengambil hidayah atau mengambil syafaatnya kebaikan dari amalannya orang lain. Karena petunjuk kita, siapa yang mensukseskan majelis ini, siapa yang mengingatin majelis ini, siapa yang memfasilitasi ingatan ini. Ada orang-orang yang berperan di sana, ada orang-orang yang hadir di sini pun ikut juga. Makanya pahala itu nggak disembunyiin sama Allah, dipelit-pelitin kan. Kita disuruh fastabiqul khairat, supaya kita berebut nih. Ada kebaikan, jangan kita ngandel sama orang lain, biarin dia aja, jangan. Kalau kita lagi sanggup, kita yang pegang kendalinya. Kalau aja orang lain bisa, masa gua enggak? Kayak gitu, jangan dipeloporin dia mulu, gua kayak kali-kali gitu. Kalaupun berbarengan, rebutan. Itu yang dikatakan berebut kebaikan. Fastabiqul khairat itu kita bareng-bareng. Berlomba-lomba itu berbareng-barengan, ya, dulu-duluan mencapai cintanya Allah, mencapai ridhonya Allah. Nyemangatinnya bareng-bareng, jangan dulu gua dah, ya, jangan gitu. Karena sejarah akan menjadikan amal kita itu bukti perjalanan baik kita atas dorongan jiwa kita yang terpanggil. Teman kita terpanggil bareng-bareng. Itu bakal jadi kisah kita di saat kita udah nggak ada besok. Ini nggak ada sia-sianya kita belajar, ya. Dari taklim ini mengatakan bahwa sebaik-baiknya waktu yang diambil dari belajar ini di waktu-waktu muda. Makanya sebaik-baik waktu itu diambil juga
dari waktu maghrib sampai isya. Nah, ini momen-momen dimana harus ada waktu yang ditetapkan. Nah, tapi kan ada yang emang sudah mengalami kemajuan teknologi, kemajuan kemudahan zaman. Dulu itu waktu kita belajar dari maghrib ke isya masih ada cahaya-cahayanya, masih ada semangatnya. Karena kan dulu kan cahaya juga nggak sembarangan, ya. Ini nggak boros-boros kayak sekarang. Sekarang kan emang udah waktu lampu gampang, cahaya gampang didapat. Kalau kita mau menerapin ini zaman dulu boros. Habis isya lo ngapain? Bukannya tidur, besok bakal bebenah lagi, bakal cari ini lagi. Makanya ada kemajuan dari progres zaman, ya. Ketika zaman itu berubah, ya. Ketika ada degradasi, ya, dari zaman tersebut, akhirnya mengalami ada kemajuan dan kemunduran. Di sisi lain itu ada kemajuannya, kemundurannya dari semangatnya. Lampu udah gampang begini, kan gak pada kumpul ngaji sih. Dulu itu ada waktu-waktu fadilahnya, ya. Disuruh waktu maghrib sampai isya supaya jangan kemalaman. Nah sekarang kemalaman, besok aja bisa pakai kontak-kontakan, ya. Besok kita mau jalan udah ada Gojek, Gosek, motor, apa aja ada fasilitas memudahkan kita. Tapi zaman dulu kan enggak, butuh persiapan tenaga. Makanya fadilah waktunya juga diikat dengan rentan yang sedikit. Tapi karena memang dengan nasihat itu dipakai, ya, akhirnya apa? Akhirnya manfaat. Karena dimanfaatin benar. Kita waktu begini banyaknya, ngabraknya, fasilitasnya sedemikian rupa, ya kan, terangnya, ngapa jadi males? Ini yang sangat disayangkan. Ada kemajuan dan juga banyak kemundurannya. Ini akhir zaman emang, akhir zaman begitu. Malah yang paling digetolin hiburan, ya. Aduh, kalau udah hiburan jangan tanya dah. Kita masih sering keganggu juga sama hiburan. Itu sifat manusiawi kita. Tapi kita jangan gedor. Kalau udah ada pengingat, ya, jangan gedor. Kita balikin lagi.